Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang evaluasi sholat. Ini adalah sesuatu yang terlihat sederhana tetapi cukup complicated sebenarnya. Sholat adalah rukun Islam yang kedua sesudah syahadatain. Maka posisi sholat itu sangat penting sekali di antara rukun-rukun Islam yang lain. Tanpa sholat, yang lain rasanya tidak akan mungkin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tahu bahwa sholat itu artinya adalah doa. Karena memang di dalam sholat banyak sekali kita melafadzkan doa, banyak harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perlu kita perhatikan, sebesar itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apakah penghayatan kita tentang harapan kita itu sendiri. Terkadang kita melafadzkan suatu doa tapi pikiran kita bukan di situ. Bagaimana mungkin Allah akan menerima atau mengabulkan doa kita sementara kita sendiri kita sendiri lalai sebenarnya dalam melafadzkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bahwa ketika kita ingin ketemu dengan seseorang yang kita hormati, maka kita lakukan persiapan. Yang makin tinggi kehormatan kita kepada orang itu, makin tinggi pula persiapan kita untuk menghadapinya. Dan kalau kita bandingkan, mestinya penghormatan kita, pengagungan kita kepada Allah dibanding dengan pengagungan kita kepada yang lain, tidak ada bandingannya sebenarnya. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan fasilitas kehidupan kita, yang menciptakan dan mengatur semua makhluk yang ada. Dan kita ketika salat itu sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas saja kalau misalkan dalam komunikasi kita itu kita perhatikan tinggi sekali harapan kita misalnya. Bahkan digambarkan antara satu salat dengan salat yang lain itu adalah untuk membakar semua dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani nomor 357, arti dari hadisnya adalah tubuh kalian terbakar. Tubuh kalian terbakar maksudnya adalah bahwa tubuh kita itu terbakar oleh nafsu jelek, oleh maksiat dan juga oleh bisikan setan. Namun bila kalian salat subuh maka kalian telah memadamkannya. Tubuh kalian terbakar, tubuh kalian terbakar. Kata Nabi lagi, namun bila kalian salat zuhur maka kalian telah memadamkannya.
Kemudian tubuh kalian terbakar. Namun bila kalian salat asar, maka kalian telah memadamkannya. Kemudian tubuh kalian terbakar. Namun bila kalian salat maghrib, maka kalian telah memadamkannya. Kemudian tubuh kalian terbakar. Namun bila kalian salat isya, maka kalian telah memadamkannya. Kemudian kalian tidur, maka amal kalian tidak dicatat hingga bangun pagi. Ini sebuah hadis yang menunjukkan bahwa kita memang cenderung untuk menjalani hidup itu banyak terjebak kepada melakukan kesalahan, melakukan maksiat, terbawa oleh pengaruh setan, kecuali orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah barangkali. Maka sebegitu pentingnya sholat, ya, bahwa setiap kita sholat, setiap waktu sholat fardu, maka kita memadamkan kebakaran pada diri kita akibat dosa yang kita lakukan. Artinya kita bersihkan dosa kita. Begitulah yang kita lakukan setiap hari. Dalam hadis yang lain, Tabrani juga dengan Abu Nuaim dan Baihaqi, hadis nomor 1671, Innal abda idza qama yusalli ata bidzunubihi faju'ilat ala ra'sihi wa atiqaihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Ketika seorang hamba bangkit untuk mengerjakan salat, maka dia akan berdiri dengan membawa seluruh dosa yang dimilikinya. Jadi kita ketika melakukan sholat, awal dari melakukan sholat, kita sedang membawa dosa, ya, di hadapan Allah. Lanjutan hadisnya, dosa-dosa itu akan diletakkan di atas kepala dan pundak hamba tersebut. Ketika dia rukuk dan bersujud, maka dosa-dosa itu akan jatuh berguguran satu persatu. Begitu besar sebenarnya harapan kita dalam sholat, bahwa kita berharap dalam sholat kita, maka kita membersihkan diri kita dari dosa, dari maksiat, dari pengaruh syaitan. Coba kita perhatikan misalkan di awal sholat kita setelah takbiratul ihram. Bahkan ketika takbiratul ihram itu sendiri, kita sudah memposisikan diri sebagai hamba Allah yang sangat lemah, yang penuh dosa, seperti dikatakan di awal tadi. Kemudian kita menghadap pada Allah yang maha agung. Kita menghadap kepada Allah yang maha agung. Dalam salah satu lafaz yang agak panjang dimulai dengan wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Cenderung kepada muslim, cenderung bahwa aku adalah seorang muslim dan aku tidaklah termasuk orang yang musyrik, itu ya. Ketika itu sebenarnya kita juga sudah membayangkan bahwa tidak ada yang lain yang mestinya kita hadapi, kita ingat, kita berbicara dengannya ketika sholat, kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Di dalam bacaan iftitah yang panjang itu, sungguhnya kalau kita perhatikan sangat tinggi nilai yang kita bawa. Baru satu doa iftitah saja. Saya bacakan arti dari doa iftitah yang panjang tersebut. Aku hadapkan diriku dengan tulus ikhlas kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan tiada sekutu baginya. Dengan itu semua aku diperintahkan dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah penguasa, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau adalah sesembahanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku.
Karena itu sucikanlah aku. Ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tiada ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku akhlak yang mulia. Dan tiada yang bisa menunjukkannya kecuali Engkau. Dan tunjukkan pulalah kepadaku dan jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela, dan tidak ada yang mampu menjauhkanku dari akhlak yang tercela kecuali Engkau. Aku datang memenuhi panggilanmu dan aku datang memenuhi perintahmu. Segala kebaikan berada di kekuasaanmu dan kejelekan bukanlah berasal darimu. Aku berasal dari ciptaanmu dan akan kembali kepadamu. Dan Allah, ya Allah, berkahilah aku dan keberkahan hanyalah milikmu dan keagungan adalah sifatmu, dan aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Itu baru doa iftitah saja, tapi yang panjang. Kalau yang pendek biasa kita baca mungkin Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib misalkan. Itu juga tinggi sekali harapan kita. Kita mengharap kepada Allah, wahai ya Allah, jauhkanlah kesalahan-kesalahan yang aku telah perbuat, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Kemudian kita sebutkan lagi, Allahumma naqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Wahai ya Allah, sucikanlah diriku sebagaimana kain putih disucikan. Kemudian Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosaku dengan air salju maupun air es. Jadi artinya begitu tinggi pengharapan kita kepada Allah sebenarnya dalam sholat. Tapi mari kita perhatikan sejauh mana kita sudah mengerti tentang apa yang kita baca waktu sholat. Kalaupun kita sudah mengerti, sejauh mana kita betul-betul menghayati apa yang kita baca ketika sholat. Dan makin kita meresapi apa yang kita baca dalam sholat, sebenarnya mestinya terbentuk pada diri kita. Kita tidak mau lagi berbuat kesalahan sesudah sholat. Dan karena kita tercipta sebagai manusia yang tempat kesalahan dan dosa, maka sholat berikutnya adalah tempat kita kembali minta ampun kepada Allah. Kalau seperti itu berulang-ulang terus dari waktu ke waktu, tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala sungguhnya? Kita minta selalu kita terjebak kepada kesalahan yang lain lagi. Dan itulah yang barangkali perlu kita evaluasi diri kita. Bayangkan ketika kita dalam baca Al-Fatihah misalkan, kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Wahai ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Sebenarnya kita ketika mengatakan itu bukan hanya maksudnya adalah Allah menunjukkan kita jalan yang lurus, tetapi maksudnya adalah agar kita diposisikan pada jalan yang lurus dan terkendali di jalan yang lurus tersebut. Kita sadar bahwa apapun tindak tanduk kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diawasi oleh malaikat, kita diawasi oleh bumi, kita diawasi oleh anggota tubuh kita. Ada 4 pengawasan terhadap kita. Maka pantas sekali lah kalau sholat, kalau kita lakukan dengan benar, maka pasti sholat itu akan mampu mencegah dari perbuatan yang fahsya dan yang mungkar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan evaluasi, walaupun sebenarnya evaluasi tentang sholat ini akan panjang sekali sungguhnya. Dan untuk sholat yang saya sudah katakan tadi lebih kepada sholat yang munfarid, ya, artinya untuk orang per orang saja. Tetapi untuk sholat yang berjamaah misalkan, saya ingin sampaikan 2 hal saja pada kesempatan ini. Saya sangat concern dengan ketika kita sholat berjamaah, mohon kita memperhatikan tikar sholat itu ada tempat posisi kaki sebenarnya. Ada garis atas, garis bawah. Posisi kaki kita diharapkan di dalam tempat itu. Tapi terkadang saya pernah melihat beberapa kali separuh dari
kaki kita itu berada di saf di belakang kita, itu sebenarnya cukup mengganggu kepada saudara kita yang sholat di belakang kita. Jadi usahakanlah tumit kita tuh tidak liwat dari garis tikar atau karpet sholat kita. Begitu juga ketika kita merapatkan sholat saf, maka diharapkan kita merapatkan saf itu tidak kakinya yang sangat lebar melebihi lebar dari badan kita, karena kalau itu terjadi maka ketika kita telah rukuk dan sujud nanti kita akan ketemu jarak antara kita dengan saudara kita di samping kita itu ada kosong. Tetapi kalau seperti yang dicontohkan oleh Nabi, maka yang kita ukur itu adalah pundak kita. Jadi pundak kita tuh kira-kira bergeserlah dengan pundak saudara kita ini samping, itu pasti safnya akan rapat, ya. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan untuk mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Mari kita coba usahakan sholat untuk tidak tergesa-gesa. Saya perhatikan terus terang, ketika kita sholat bacaan yang dikeraskan, ya, itu panjang waktu kita membaca Al-Fatihah. Tapi begitu kita sholat sudah sir di rakaat ketiga atau keempat, itu sholat itu begitu cepat gitu. Saya sering tertinggal dalam hal itu. Saya sudah coba usahakan bacanya itu, misalkan Al-Fatihah itu sudah bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sudah digabung 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim juga digabung 2. Sebenarnya itu tidak bagi saya kurang saya sukai terus terang. Saya lebih cenderung untuk baca satu ayat. Yang dengan demikian kita bisa meresapi apa yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dan mohon maaf kalau misalkan ada yang tidak sependapat dengan saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kembali saya mengajak kita semua untuk bertakwa kepada Allah, dalam pengertian kita berhati-hati dalam menjaga diri kita agar senantiasa memenuhi, mentaati perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi setiap larangan Allah. Kemudian dalam ayat tadi disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan-perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dengan mengatakan perkataan-perkataan yang benar tersebut, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapat kemenangan dengan kemenangan yang besar. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا قاضي الحاجات اللهم اصلح لنا دنيانا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل حياة راحة لنا من كل شر. Wahai ya Allah, sungguh kami mohon ampunan kepadamu atas segala kelalaian yang telah kami lakukan saat ini, selama ini, ketika berada di hadapanmu. Wahai Rabb, kami bersimpuh meminta ampunanmu dari segala kecondongan hati kepada selainmu ketika kami sedang berada di rumahmu. Ya Allah, kami mohon ampunanmu dari segala bayangan duniawi yang menyibukkan kami, padahal kami sangat membutuhkan bekal untuk ke akhirat. Ya Rabb, kami bersimpuh memohon kepadamu, memohon ampunanmu dari segala pengagungan kepada selainmu yang menggoda hati kami, padahal kami berada dalam genggamanmu. Ya Allah, kami memohon ampunanmu dari segala ketergesa-gesaan hingga kami melalaikan salat kami. Ya Rabb, kami bersimpuh mohon ampunanmu dari segala nafsu yang terlintas di hati kami di saat kami bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu atas segala dosa dan kemaksiatan dan kelalaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.